Next. Lalu ada selanjutnya adalah pemeliharaan dan kemudahan perbaikan. Di sini ada yang dimaksud adalah rawatan, yang berarti sejauh mana layak bahwa kinerja produk akan dikembalikan ke tingkat minimum yang dimaksudkan asli dalam jangka waktu tertentu. Ada dua faktor yang menentukan rawatan adalah aksesibilitas struktur untuk diperiksa sehingga memungkinkan diagnosa. Yang kedua adalah kemudahan tindakan perbaikan untuk mengembalikan kinerja struktural. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan model kinerja. Dalam hal desain berbasis kinerja untuk daya tahan, model kadang-kadang digunakan untuk memprediksi masa pakai. Banyak masalah daya tahan dengan struktur bukan karena desain yang gagal, tetapi karena kualitas pelaksanaan pekerjaan yang tidak memadai. Oleh karena itu, bijaksana untuk memantau kinerja dalam struktur terhadap indikator ini. Bahkan jika dirancang untuk masa pakai beban perawatan. Next. Selanjutnya adalah biaya siklus hidup. Ada 3 poin juga. Yang pertama adalah dalam kerangka persyaratan kinerja struktural yang ditentukan selama masa pakai desain, biaya akan menjadi item penting untuk dioptimalkan. Yang kedua adalah prinsip analisis biaya. Analisis biaya sebuah bangunan dapat didasarkan pada biaya tahunan atau pada biaya yang dikapitalisasi. Dalam beberapa kasus, penghentian masa layan suatu bagian anggota atau komponen struktur ditentukan semata-mata oleh kemampuannya untuk melakukan fungsinya segera setelah gagal memenuhi persyaratan fungsional. Next, saya dilanjut teman saya. Ya, saya lanjutkan untuk case study atau studi kasus. Next. Studi kasus merupakan contoh khas dari masalah praktis. Untuk dua studi kasus ini, spesifikasi yang diminta dari kegiatan yang paling penting yaitu harus memenuhi struktur dalam hal daya tahan. Spesifikasi berbasis kinerja dapat berada pada tingkat penggunaan fungsional, struktural, material, atau komposisi. Dengan target yang tergantung dalam spesifikasi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama berkaitan dengan ukuran kinerja tunggal, kemudian ada diekspresikan secara sederhana, lalu tentukan kerangka waktu atau tonggak sejarah, dan ada ditentukan untuk setiap ukuran yang dipilih, lalu dapat diukur misalnya angka dan presentase apa harus dinyatakan. Lalu yang keenam ada menyebutkan cara pengukuran. Yang ketujuh, bersikaplah realistis dan dapat dicapai tetapi menantang. Dan yang terakhir yaitu didefinisikan dalam istilah-istilah yang berhubungan. Next. Yang pertama, kami di sini mengambil dari studi kasus jembatan baja dan beton di lingkungan laut hangat. Dua jembatan harus dirancang dan harus menjangkau anak sungai di pantai Mumbai atau Bombay di India. Salah satu adalah jembatan jembatan gantung kabel, dan yang lainnya adalah jembatan cantilever, di mana jembatan gantung tiangnya dibuat dari beton bertulang dan jembatannya dibuat dari baja. Mekanisme kerusakan yang relevan, kondisi exposure, jembatan harus diketahui untuk menemukan kondisi kerusakan yang relevan. Iklim Mumbai dapat dijadikan sebagai lingkungan laut yang hangat dan lembab sepanjang tahun. Kemudian kerusakan pada beton, lebih tepatnya tiang jembatan cantilever. Berdasarkan bab 3 beton, mekanisme berikut ini relevan dengan bagian beton struktur. Korosi tulangan yang dipicu oleh klorida pada beton di zona pasang surut, percikan, semprotan, dan atmosfer. Kemudian ada kerusakan pada tendon pasca tarik, yaitu untuk
pembahasan tentang korosi tegangan pada tendon pasca tarik pada jembatan cantilever. Next. Lalu ada kerusakan pada dek jembatan baja. Mekanisme deteriorasi berikut harus diperhitungkan berdasarkan pembahasan pada bab 2. Yang pertama yaitu kelelahan korosi sejauh ini yang paling sering terjadi pada dek jembatan. Lalu yang kedua, korosi seragam pada baja yang tidak dilindungi. Lalu yang ketiga, korosi lubang dapat terjadi dalam kasus lapisan pelindung non-konduktif. Lalu ada kerusakan kabel penahan suspensi. Mekanisme kerusakan berikut ini relevan didasarkan pada diskusi di bab 2 karena korosi tegangan dan pengetesan hidrogen. Lalu selanjutnya yaitu spesifikasi untuk daya tahan. Di sini yang pertama ada beton, khususnya tiang jembatan cantilever. Lalu selanjutnya ada tendon prategang jembatan dan cantilever. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Putri. Ya, selanjutnya itu pada dek jembatan baja. Jadi sistem proteksi yang ditentukan dalam tabel di bawah ini dapat diterapkan pada baja. Kemudian selanjutnya ada tetap kabel. Jadi untai akan digalvanis dengan hot pipette sebelum operasi penarikan terakhirnya. Kemudian akan dilapisi pabrik dengan polietilen densitas tinggi yang ketat. Setelah itu, sebuah lilin minyak bumi mengisi semua rongga antar kawat dan selubung untai antar muka. Selanjutnya, saluran halus dari polietilen densitas tinggi atau HDPE harus diterapkan tidak memadai untuk melindungi kabel. Next. Selanjutnya yaitu pemeliharaan dan perbaikan beton bertulang. Yang pertama yaitu prosedur investigasi dan diagnosis. Jadi korosi diklasifikasikan menurut tabel 7.5.10. Setiap tusuk dibagi menjadi 3 zona dalam klasifikasi ini. Kemudian ada beberapa metode untuk memperpanjang umur layanan. Yaitu yang pertama ada penggantian, kemudian ada metode penguatan struktural, kemudian penempatan tendon prategang di bawah elemen lantai dan pasca tarik, kemudian perbaikan struktural, dan juga menghentikan korosi. Next. Selanjutnya yaitu ada tumpukan kayu. Jadi sebuah perusahaan perumahan meminta tiang pondasi kayu untuk digunakan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Namun selama beberapa tahun terakhir ada beberapa laporan tentang tumpukan kayu yang tiba-tiba menunjukkan pembusukan, menyebabkan kerusakan parah pada rumah. Lalu rumah yang diminta harus dibangun di atas tanah gambut dan juga tiang pondasi harus didorong melalui gambut ke dalam lapisan pasir sedalam 10 meter. Selanjutnya ada mekanisme kerusakan yang relevan. Pembusukan oleh jamur secara umum ini adalah suatu proses yang lambat, tetapi proses kerusakan ini dapat terjadi bahkan di bawah permukaan air, dan juga tergantung pada spesies kayu atau jenis kayu tersebut. Kemudian tindakan pencegahan yang dilakukan. Jadi serangan jamur itu dapat dihindari dengan mengaplikasi tanda atau NEN 6711 pasal 6.2 ditentukan bahwa bagian atas tiang panjang kayu harus setidaknya 400 mm di bawah muka air tanah terendah. Next. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Semoga ilmu yang telah kami jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk semua dan dapat diterima oleh semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.